Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maizarti SPD. Saya guru SMA Negeri 5 Lebong, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan keempat di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya, SMA Negeri 5 Lebong. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Dan berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita siang ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan supaya doa pembelajaran kita hari ini dapat berkah. Kita lanjutkan dengan doa. Al-Faruqi, tolong pimpin doanya, nak. Baiklah, sebelum mulai pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Semoga dengan doa yang kita panjatkan hari ini, apapun yang kita laksanakan berkah dan bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk di kehidupan kita nyatanya. Oke, sejauh ini siapa yang belum hadir ya? Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Oke, kita ber-12 orang. Alhamdulillah hadir semua untuk siang hari ini ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu pengen tahu, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Data dan informasi, Bu. Ya, kita belajar tentang data dan informasi. Apalagi Alfa? Tentang perbedaan antara data dan informasi. Ya, lebih jelasnya kita belajar tentang perbedaan data dan informasi. Terus Aisyah, tadi apa Aisyah? Bagaimana cara mengelola data menjadi informasi. Nah, kita juga belajar bagaimana mengolah data itu bisa menjadi informasi. Oke, selanjutnya minggu kemarin itu kita melakukan atau kita mengumpul data pakai apa sih minggu kemarin ya? Selain observasi, kita menggunakan Google Form, Bu. Oh iya, selain observasi ternyata kita juga menggunakan Google Form. Jadi kita memanfaatkan teknologi terkini ya, yaitu dengan menggunakan Google Form. Oke anak-anak, sebelum masuk materi hari ini, kita akan melakukan pretest dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan kerjakan pretestnya dulu ya. Silakan anak-anak. Baik, Bu. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang privasi data. Menurut anak ibu sekarang, privasi data itu apa sih? Ada yang tahu? Ya. Rahasia suatu data. Rahasia suatu data. Privasi itu artinya adalah privat, yaitu adalah pribadi. Jadi kalau berhubungan dengan data, maka data privasi itu adalah yang sesuatu yang bersifat pribadi gitu ya. Terus apa sih yang akan kita pelajari hari ini, apa kaitannya gitu. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari data-data, apa itu data? Apa sih itu data? Ya, coba. Data itu apa?
Ya, Aufa, apa itu data, Aufa? Data adalah suatu kumpulan fakta-fakta. Ya, data itu berupa kumpulan fakta-fakta. Lalu, bedanya dengan informasi apa? Kalau informasi itu Bu hasil dari pengolahan data. Iya, informasi itu adalah hasil dari pengolahan data. Jadi data itu ya berupa fakta mentah, lalu diolah sehingga dia menjadi informasi ya. Oke, apa hubungannya dengan materi kita hari ini yaitu privasi gitu. Jadi dari data-data yang kita kumpulkan itu tidak semuanya dia bersifat umum ya, tidak semuanya bersifat umum. Ada yang bersifat privasi. Apa maksudnya? Ada data-data itu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu atau diri pribadi kita sendiri. Oke? Selanjutnya, di saat zaman sekarang ini juga kamu yang dimana udah punya HP Android ya, teknologi tercanggih yang kamu punya itu memiliki banyak data privasi di dalamnya ya. Contohnya paling nyata itu adalah foto. Kalau kita perempuan pastinya rambut itu adalah aurat ya. Nah, itu merupakan data pribadi kita yang perlu kita simpan, yang perlu kita jaga supaya tidak diambil oleh orang lain. Kenapa? Apabila data itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka bisa disalahgunakan ke hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus pada zaman sekarang juga teknologi itu tidak terbendung perkembangannya. Jadi untuk anak-anak ibu, kalian harus mengupdate diri, mengupgrade diri juga dengan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi itu nggak boleh berhenti sampai di sini saja. Kalian harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, dalam penggunaan teknologi zaman sekarang, kalian harus bisa menjaga apa-apa saja hal-hal yang menjadi privasi kalian. Contohnya data-data pribadi kalian, kalian harus bisa menentukannya bahwa apa ini bisa diketahui oleh orang lain atau tidak. Apalagi dalam penggunaan media sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang privasi data. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik yaitu kalian diharapkan nanti mampu memahami aspek privasi dalam pengumpulan data dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan eksplorasi di internet, kalian diharapkan mampu menentukan aspek privasi dalam pengumpulan data itu dengan benar dan tepat. Jadi dalam mengumpul data-data nanti, kalian harus bisa menentukan bahwa ini termasuk privasi dan ini tidak gitu. Yang ketiga, melalui diskusi dan hasil eksplorasi dari internet, kalian diharapkan mampu menelaah. Maksudnya di sini dari data-data yang sudah kalian kumpulkan nanti, kalian harus bisa menelaahnya. Yang mana saja yang termasuk privasi dan kenapa dia termasuk privasi. Jadi kalian bisa menelaah aspek privasi dalam pengumpulan data itu dengan tepat. Yang keempat, dengan mempraktekkan secara langsung, kalian diharapkan mampu mengambil dan mempublikasi data dengan memanfaatkan fitur visualisasi dari pengolah angka dengan baik. Jadi di sini kalian akan mempelajari tentang spreadsheet atau lebih dikenal dengan Excel, lalu tools apa yang bisa kita gunakan untuk dalam kegiatan visualisasi. Selanjutnya, ya, ini studi kasus yang akan kita bahas, yaitu tentang apa ini gambarnya? Kebocoran data, Bu. Kebocoran data, Bu. Ya, terjadi kebocoran data di Indonesia. Ayo kita bahas bersama-sama, kenapa menurut kamu, menurut kalian semua, kenapa kasus ini bisa terjadi? Kenapa kebocoran data itu bisa terjadi? Karena kelalaian dari penggunanya, Bu. Nah, ya, kelalaian dari penggunanya. Pengguna apanya yang ini? Harus spesifik dulu. Misalnya, Bu, di aplikasi-aplikasinya belanja online gitu, Bu. Ya, Pengguna bisa. pengguna media sosial lah, Bu. Oke.
Misalnya di media sosial ya, atau di aplikasi belanja online terjadi kebocoran data, kena kelalaian. Selanjutnya kalau di data COVID ini kenapa bisa terjadi kebocoran data? Kalau misalnya di data COVID atau kartu vaksin itu Bu, mungkin karena dia mengupload di media sosial Bu. Iya, mungkin karena dia mengupload ke media sosial kena kelalaian juga ya. Jadi dia tidak menutupi apa-apa yang harus yang tidak diketahui oleh orang lain. Data kita yang bisa disalahgunakan oleh orang lain itu contohnya apa? Nama, email, nomor telepon, kemudian alamat, Nik, alamat, nama, terus nomor telepon, nama. Kalau Nomor di rekening. barcode data vaksin itu Bu, termasuk juga ada Bu, apa, Nika? yang QR kartu vaksin, kemudian nick-nya Bu. Ya, nik, QR, Ya, kalau kodenya di ya. pinjol itu Bu, contohnya nomor rekening nggak Bu, PIN ATM gitu Bu? Iya, kalau di kredit plus ini ya, di pinjaman online itu bisa nomor rekening, email seperti yang kalian sebutkan tadi. Oke, ternyata anak-anak ibu bisa ya, bisa memilah dulu data-datanya. Berarti konsep datanya udah paham dari materi kemarin. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini kasus kelompok yang akan kalian bahas. Ini kira-kira gambar apa ya? Aplikasi belanja online. Iya, ini adalah aplikasi belanja online. Nanti ini kelompok sesuai yang sudah kita bagikan nanti di LKPD-nya. Ini akan dibahas oleh kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 akan membahas kasus tentang aplikasi belanja online. Lalu ini tentang apa ya? Data vaksin Bu. Iya, ini tentang data vaksin. Ini kelompok 3 nanti akan membahas tentang data vaksin. Nah, ini kira-kira tentang apa ya gambar yang ketiga ini? Aplikasi pinjam online. Oh iya, ini adalah aplikasi dari pinjaman online. Ini akan dibahas oleh kelompok 1. Jadi tugas di dalam kelompok 1 yang akan lebih jelasnya di LKPD nanti ya. Ini, kalian melakukan analisa dan telaah bersama-sama. Data-data apa saja yang ada di bidang-bidang ini. Nanti kalian uraikan di dalamnya dari data yang kalian kumpulkan, yang mana termasuk privasi dan mana yang tidak. Oke? Bu. Selanjutnya privasi. Privasi ini adalah proses pengontrolan yang selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan akses kepada orang lain. Itu artinya privasi. Jadi dengan adanya privasi itu akan menjadi pengontrol, akan menjadi pembatas. Ya, pembatas. Contohnya kalau data akan menjadi pembatas siapa-siapa saja yang bisa mengakses data. Baik diri sendiri dan juga ke orang lain. Jadi kita harus punya privasi ya anak-anak. Tidak semua apa yang ada di dalam diri kita umbarkan ke orang lain. Nah, mari kita bahas sama-sama. Aspek penting ketika bekerja dengan data. Pertama, keamanan. Apa sih itu keamanan? Ada yang tahu nggak? Ketika kita bekerja dengan data, ternyata kita perlu memperhatikan aspek keamanannya gitu. Maksudnya apa sih gitu? Ada yang tahu? Mungkin maksudnya itu Bu, seperti password tadi tidak Bu, mengganti itu Bu. Iya, kita harus misalnya password diganti. Kenapa? Ketika sudah diketahui oleh orang lain, maka itu berbahaya, maka kita ganti lagi. Jadi keamanan di sini Itu dah Bu, keamanan tuh kalau ikan bekerja dengan data tuh. Nah, kalau keamanannya terjamin tuh orang lain tidak mungkin susah untuk menjangkaunya, Bu. Nah, iya. Jadi keamanan ini penting juga untuk kita perhatikan dalam bekerja dengan data ya. Keamanannya seperti password tadi harus kita jaga. Apabila keamanannya ketat, passwordnya kuat, maka orang lain tidak mudah untuk masuk ya. Aspek yang penting juga itu adalah privasi. Apa itu privasi tadi? Rahasia. Ya, rahasia kita. Jadi
dalam bekerja dengan data, kita harus bisa menjaga rahasia ya. Yang ketiga itu adalah aspek kepercayaan. Nah, menurut kalian kepercayaan ini apa maknanya? Ketika kita bekerja dengan bekerja dengan data itu, kita harus memiliki kepercayaan dari orang lain terlebih dahulu ya. Kalau orang tersebut tidak percaya dengan kita, maka kita tidak bisa bekerja dengan data. Jadi ketiga aspek ini saling berkaitan ya. Pertama, ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan, contohnya perusahaan, contohnya sekolah misalnya, apabila kita sudah dapat kepercayaan dari seseorang untuk mengolah data, maka kita harus menjaga kerahasiaannya. Privasinya harus kita jaga. Tidak boleh memberi data-data yang sedang kita olah itu ke orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang tidak diperlukan. Selanjutnya, data itu juga harus kita jaga. Jadi sehingga data yang kita kerjakan, data yang kita olah itu bisa aman gitu ya, bisa aman. Selanjutnya fungsi privasi, apa fungsinya? Salah satunya itu adalah sebagai pengaturan dan pengontrol interaksi interpersonal. Maksudnya di sini adalah dengan adanya privasi, apalagi itu berhubungan dengan data, maka itu akan menjadi pengontrol kita dalam berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Misalnya tidak semua yang kita tahu tentang misalnya sekolah misalnya. Kayak semua yang ibu tahu tentang sekolah tidak seharusnya ibu ceritakan ke kamu sebagai siswa. Jadi privasi itu adalah sebagai pengontrol. Selanjutnya visualisasi data. Ini bentuk visualisasi data. Ya, visual itu apa artinya? Gambaran. Tampilan, oke. Gambaran, oke. Berarti visual itu adalah ke aspek mata ya, mata yang melihat. Berarti itu visual. Lalu visualisasi data, ini contohnya, dia berhubungan dengan grafik, ada batang, garis, ya. Ini contoh dari visualisasi data. Lalu tujuan utamanya apa? Tujuan utama dari visualisasi data itu adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien. Dengan adanya visualisasi data itu, lebih singkat dia, efisien, lebih simpel. Informasi yang akan kita sampaikan ke orang lain itu lebih simpel, lebih sederhana dengan menggunakan grafik. Ya, bisa tabel, bisa grafik, ya. Kenapa? Kalau tulisan banyak seperti ini, itu terkadang orang malas membaca, ya. Nah, selanjutnya ini tools yang bisa kita gunakan untuk visualisasi data, yaitu ada di menu insert, lalu di bagian chart. Ya, kalau sudah cukup, kita masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Halo. Oh iya, teman-teman, kan kita tadi dapat kelompok 1 dapat bagian tugas tentang kebocoran data di pinjaman online. Teman-teman tahu nggak ya, kira-kira penyebab data kita di pinjaman online itu bisa bocor kenapa ya? Kita cari artikelnya ya. Oke. Data-data pribadi seperti nama berarti kan yang bocor. Iya, mungkin kelalaian dari yang punya data. Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau misalnya sering mengupload, kemudian apalagi ya? Tidak sering memtukar password. Iya, tidak sering mengganti password. Iya ya. Apalagi? Oh iya, memberi di artikel yang Suci ketemu katanya menggunakan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Oh, berarti aplikasinya ini ada yang legal dengan ilegal. Izin oleh OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Oh, iya. Berarti aplikasi pinjaman online itu ada yang legal dengan ilegal berarti ya? Iya, ada yang legal dan ilegal. Kalau yang legal itu kan yang diberi izin oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang tidak itu kan mungkin yang abal-abal lah. Berarti itu data tersebut itu sengaja menjebak data pribadi orang mungkin kan kita nggak pinjam tiba-tiba kita dikasih. Ya, mungkin terus kalau misalnya dia sudah dapat data kita, dia menduplikat lagi. Ruki? Biasanya juga kita sering dapat itu apa ya, kayak SMS asing itu.
Oh, pinjaman Iya, online pilih. via Iya, iya, SMS. iya. Ya, ada. Iya, iya, Kalau iya, iya. gitu Yang ya, chip ya. itu. Misalkan Anda butuh pinjaman cepat, cair cepat yang Iya, itu kan. 5 juta lah. Iya, 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 sering. Tadi dia dapat SMS-nya. Iya, bentar. Saya cari yang saya dulu. Benar-benar Ada Ya, suatu contohnya tolong visualisasi. ditulis ya. siapa yang tulisan pakai ini kita. Ah, Ya, saya saja. Oke, Oke, Suci. tulis. Ah, Ya, oke. Bu. Udah ini Ibu lihat dari tadi udah baru membahas tentang nomor 1 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti ada mau ditanyakan nggak tentang pertanyaan di LKPD-nya? Insya Allah paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Terus nanti ini kan ada beberapa soal Suci. Ditentukan dulu. Iya, Bu. Kayak nomor 1 ini ternyata dicari bersama-sama. Terus Ya, Bu. di soal nomor 3 itu tuh nanti kan ada yang tentang Excel ya. Iya, ada, Iya, Bu. Bu. Nah, seperti nomor 4 ini kan dia ada visualisasinya dengan grafik menggunakan spreadsheet. Suci Iya, sudah Bu. tentukan belum sebagai ketua kelompoknya? Ini dikerjakan oleh siapa? Sama Nokia, Bu. Oh, oke, sama Nopia. Nopia, meskipun menggunakan HP, nanti bisa dipakai spreadsheet dari Google secara online ya. Ya, Bu. Oke. Oke, lanjutkan Suci untuk diskusinya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, tadi nomor 1-nya sambil diskusi juga karena kebanyakannya pakai HP. Rike kan yang pakai Ya, Bu. laptop. Yang lain juga bisa buka Google Doc-nya lewat HP. Jadi ketiknya sama-sama ya untuk di Google Doc. Oh, iya. Oke, Bu. Oke, lanjutkan. Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Bu. Nah, ini kan nomor 1 adalah lakukan telaah dari kasus kelompokmu, lalu uraikan hasil jawaban diskusimu dengan mencari data pendukung di internet kenapa terjadi kasus kebocoran data di aplikasi belanja online. Nah, jadi ini kayaknya soal nomor 1 ini disuruh mencari data pendukung di internet. Yang teman-teman yang lain juga bisa baca ini. Mengapa kebocoran data dapat terjadi? Nah, ini apa penyebab data dampak? Ketidaksengajaan SDM. Sumber daya manusia. Ketidaksengajaan sumber daya manusia, terus bikin pengertiannya dikit aja gitu kan. Tadi kan kita sudah mencari yang nomor 1 nih. Nah, ada 3 jawaban kita. Terus kita cari nomor 2 lagi nih. Nah, menurut yang lain, menurut apa aja sih data yang sering kita yang harus dimasukin gitu? Yang pastinya ada nama, sama Oh ya, nama, alamat email. Itu yang kita ketahui ya. Kita cari data buktinya di Google aja nggak sih? Nah, ini ada data pribadi yang mungkin di Shopee termasuk, tetapi tidak terbatas pada. Nah, ini ada nama, alamat email, tanggal lahir, alamat tagihan. Kayaknya nomor 2 ini aja nggak sih yang kita isi? ya kayaknya yang ini lebih lengkap. Itu menurut Jita apa sih alasannya? Mungkin sebagai tanda pengenal kita, Kak. Sebagai tanda pengenal. Tanggal lahir itu kan masuk ke aspek privasi gitu kan. Menurut teman-teman kenapa sih tanggal lahir itu termasuk ke aspek privasi? Karena Dari sebagian kita atau orang mungkin sering membuat password menggunakan tanggal lahirnya. Jadi mudah ditebak gitu. Kalau dia tahu tanggal lahir, dia akan coba-coba passwordnya pakai tanggal lahirnya gitu. oh iya. Karena ini yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomor ini berarti yang mempunyai aspek privasinya itu nama, nick, QR, tanggal lahir, sama ID sertifikat gitu kan?
kan merupakan sumber utama dari data pribadi kita gitu kan. Ya, Khususnya karena kan data pribadi. NIK itu kan nyambungnya ke KTP, Kak. Oke. Oke. Ya, sudah. Excelnya juga sudah ya. Udah, Bu. Oke, udah. Oke, kalau gitu kita ketemu di room utama ya. Iya, Bu. Oke. Oke Novia, silakan demonstrasikan karena Novia pakai HP, presentasinya Rike. Jadi Rike ikuti petunjuk dari Novia ya. Iya, Bu. Iya, Bu, makasih, Bu. Jadi, pertama blok dulu 2 kolom, aplikasi pinjol dan jumlah penggunaannya saja, Rike. Baik, Nop. Dah, oke untuk kelompok 1, Suci, ini udah sampai di split sheet ya. Iya, Oke, Bu. ini oke, oleh Novia bisa didemonstrasikan nggak itu cara bagaimana membuat grafiknya? Jadi Alfaruki, Rike, Suci juga bisa paham ya. Nah, sudah itu klik menu insert. Sudah. Sudah, lalu kita klik menu chart. Kita cari diagram batang atau garis. Chart, diagram, garis. Kemudian kita edit judulnya, Rike. Diklik 2 kali dulu pilihan bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami mengobservasi mengenai kebocoran data di aplikasi pinjaman online. Terima kasih Suci. Yang pertama yang ada di kelompok kami adalah penyebab data privasi pengguna pinjaman online bisa bocor. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi pinjol yang ilegal. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi pinjol seharusnya diberi izin oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Apabila itu ilegal, maka banyak saja kemungkinan data-data yang kita berikan kepada aplikasi tersebut akan bocor. Kemudian yaitu tidak sengaja mengakses link-link atau tautan asing. Kan sering itu, karena setiap hari malahan ya, sering muncul SMS yang mengatakan pinjaman online dengan cepat 100 juta, 200 juta, sampai berapapun itu. Kadang-kadang kita itu tidak sengaja mengklik link tersebut kan. Jadi menurut kami itu tuh merupakan cara mengapa bisa data kita bocor. Data-data privasi pinjol yang sering bocor. Yang pertama, password atau user ID, kemudian yang kedua PIN ATM, yang ketiga kode verifikasi, yang keempat adalah nomor kartu kredit, yang kelima adalah data identitas diri seperti NIK, SIM, NPWP, dan lainnya. Yang keenam yaitu informasi pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu email. Nah, ini bisa teman-teman lihat jumlah pengguna aplikasi pinjol. Nah, di sebelahnya itu ada data-data mengenai seberapa banyaknya aplikasi pinjol itu digunakan. Nah, di sini paling banyak yaitu Kredit Pintar yang mana telah di-download oleh 10 juta orang. Bagaimana cara kita mengetahui aplikasi pinjol yang kita gunakan itu ilegal atau legal? Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ragil yang sudah mau bertanya kepada kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana bisa membedakan suatu aplikasi tersebut aplikasi pinjol legal atau ilegal? Jadi tadi sudah disebutkan salah satu aspek bahwa penyebab data pribadi kita itu bisa bocor karena menggunakan aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, menurut hasil observasi kami, bahwa untuk mengetahui aplikasi tersebut legal atau ilegal itu kita lihat dulu di mana kita mendownloadnya, apakah di sumber-sumber terpercaya, lalu kita lihat apakah aplikasi tersebut terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Karena insya Allah jika aplikasi tersebut terdaftar di OJK dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut legal dan insya Allah aman. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 telah mempresentasikan tentang aplikasi pinjaman online. Oke, untuk bisa Ibu kuatkan di sini ya untuk anak-anak Ibu bahwa aplikasi pinjaman online ini dia mengambil banyak data, terutama data-data yang ada di HP kalian ya.
Jadi untuk kalian jangan pernah menginstal aplikasi yang memang tidak kamu butuhkan. Oke? Lalu ketika kamu menginstal aplikasi, baca dulu apa-apa saja prasyaratnya di dalam aplikasi. Jangan main install saja. Jangan main terima saja ya. Kenapa? Karena ada aplikasi itu, dia akan memberi syarat untuk mengakses seluruh data yang ada di HP kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam menginstal aplikasi dan juga berhati-hati juga dalam menjaga data privasi di HP kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama itu alasan mengapa data tersebut dapat bocor. Itu nomor 1, kurangnya pemahaman pengguna aplikasi belanja online. Ini misalnya ada nih pengguna yang ingin asal-asal belanja aja gitu, enggak tanpa membaca apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Misalnya ketentuan apa saja yang harus kita isi, misalnya dari data-data pribadi apa saja yang harus kita isi. Kemudian yang kedua, kurangnya pembaharuan data seperti password. Password ini sangat seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, password ini sangat penting untuk diganti secara berkala. Karena apabila kita tidak mengganti password kita secara berkala, maka itu akan mempermudah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meretasnya. Ada data-data terdapat dalam aplikasi belanja online. Yang pertama itu ada jenis kelamin, dan yang kedua ada tempat lahir, ketiga nomor HP, keempat email, kelima akun sosmed, keenam password, dan ketujuh alamat, yang kedelapan ada kartu atau rekening bank, yang kesembilan ada ketika ingin mengaktifkan ShopeePay dibutuhkan KTP, dan 10 adalah kode OTP. Oke, jadi di sini Alfa menambahkan bahwa data-data yang termasuk privasi adalah email. Jadi jika email kita diketahui, maka data-data privasi data-data yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain, maka akan bocor dan bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu nomor handphone, jika nomor handphone ini diketahui banyak orang, maka kita akan mendapat misalnya ada teror handphone, telepon gitu, SMS dan SMS yang tidak penting. Lalu ada yang nama data privasi yang termasuk privasi lagi adalah password. Jika password ini diketahui, maka data-data yang tersedia dalam aplikasi-aplikasi yang telah kita daftarkan maka akan diketahui oleh orang banyak. Lalu kartu atau rekening bank jika diketahui juga seperti itu, data keuangan kita, gimana tentang sistem keuangan kita mungkin akan diretas oleh orang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Anissa. Di sini data privasi yang terdapat di kartu vaksin. Pertama, nama, kedua NIK. Kenapa NIK termasuk data privasi? Karena jika tersebar, NIK bisa digunakan untuk membuat data palsu seperti membuat KTP palsu yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga ada ID sertifikat, kemudian kode QR, tanggal lahir. Kenapa tanggal lahir juga termasuk data privasi? Karena tanggal lahir biasa digunakan sebagai password akun sosmed. Sehingga jika orang mengetahui tanggal lahir kita, bisa saja dia mencoba-coba membuka akun sosmed kita, menggunakan password, menggunakan tanggal lahir kita. Kemudian, penyebab kebocoran data vaksinasi. 1. Terlalu sering mengumbar data pribadi ke sosial media. Seperti memfoto kartu vaksin, tapi tidak ditutupi data-data privasinya. Nah, di kartu vaksin ini sendiri ada beberapa data, yang terdapat dalam kartu vaksin. Contohnya yaitu nama, NIK, tanggal lahir, ID password, ID sertifikat, kode QR, tanggal vaksin atau waktu vaksin, terus dosis vaksin keberapa, dan juga jenis vaksin. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yang termasuk data-data yang mempunyai aspek privasi di sini yaitu NIK, nama, ID sertifikat, kode QR, dan tanggal lahir. Ya baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Nah,
ketika data pribadi kita di vaksinasi ini bocor, nah kira-kira dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu digunakan untuk apa gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Sekarang kan masih ada sebagian orang yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan lah. Nah, namun sekarang juga segala kegiatan akan memerlukan sertifikat vaksin, seperti ingin bepergian jauh, ingin ke pusat perbelanjaan, atau keluar kota. Nah, kemungkinan data privasi tersebut disalahgunakan oleh orang yang bertanggung jawab, bisa digunakan untuk membuat sertifikat atau kartu vaksin palsu, agar dapat dia gunakan untuk melakukan kegiatan yang memerlukan kartu vaksin tersebut. Oke, hari ini kita sudah presentasi 3 kelompok, di mana kelompok 1 tadi tentang pinjaman online, kelompok 2 tentang aplikasi belanja online, dan kelompok 3 tentang vaksin ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasil yang bagus hari ini. Terima kasih ya untuk kalian semua, karena juga sudah mencoba untuk mengeksplor lebih juga di internet. Ya Ibu lebih jelaskan bahwa contohnya di pinjaman online ya, pinjaman online baik di aplikasi belanja online ataupun itu di vaksin, semuanya membutuhkan password ya. Jadi di sini setiap kelompok juga sudah membagikan bagaimana tips menjaga datanya agar tidak bocor. Salah satunya password. Password di sini lakukan pertukaran password secara berkala, apakah sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Jangan memakai password yang sama untuk terlalu lama. Jangan memakai password yang sama untuk di semua tempat. Nah, ya. Dan juga pakai password, gunakan password itu yang kekuatannya itu kuat. Bagaimana caranya? Yaitu gabungan ya. Ada angka di dalam, ada huruf besar, ada simbol, ada huruf kecil. Maka dengan membuat password gabungan beberapa simbol, beberapa karakter itu akan membuat kekuatan password itu semakin kuat. Kenapa? Orang yang kalau seseorang yang ingin ngehack gitu, kalau tidak memiliki kualitas dipikirnya yang tidak tinggi, dia akan kesusahan juga. Oke? Tapi kalau menggunakan seperti yang disebutkan oleh kelompok 3, tanggal lahir itu privat dia, privasi. Kenapa? Pada umumnya kita membuat password itu mudah. Kenapa? Pada umumnya kita membuat password itu ya dengan tanggal lahir kita. Ya, selanjutnya email. Email itu privasi ya anak-anak. Kenapa? HP Android kamu sekarang ketika kamu ingin masuk atau mengaktifkannya, maka yang diminta itu adalah email. Apalagi yang sekarang Gmail ya. Jadi hati-hati ya anak-anak ibu di zaman sekarang. Password, email, nomor HP, nick itu perlu kalian jaga. Jadi tidak semua yang harus data-data itu harus diumbar secara umum di depan orang. Oke, untuk hari ini anak-anak kita untuk mengetes, tadi kita di awal sudah melakukan pre-test, sekarang ibu akan melakukan post-test untuk kalian ya. Ini juga benar bahwa fungsi dari gambar ini dia untuk visualisasi data juga. Oke anak-anak, kita sudah mengerjakan latihan hari ini. Ibu pengen sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu pengen tahu siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini ya? Ya, Aufa, silakan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama, kita mengetahui apa saja data yang termasuk data privasi seperti nama, alamat, email, nomor handphone, dan password. Jadi kita mengetahui bahwa terdapat data-data yang seharusnya tidak kita sebarkan kepada orang lain. Terus juga saya juga mendapatkan bahwa cara atau tips bagaimana agar data kita tidak bocor. Nah, seperti yang paling penting yang saya dapat hari ini adalah WiFi umum. Jadi kita tidak boleh percaya terhadap atau dengan pemberian WiFi umum oleh orang-orang karena kita tidak tahu bagaimana sistem dan mekanismenya, apakah mereka bertanggung jawab atau tidak.
Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi tentang algoritma. Oke, jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu harapkan kalian bisa belajar tentang atau mencari tahu dulu tentang algoritma. Ibu rasa cukup sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa. Silakan Ruki pimpin doanya, Nak. Baiklah, marilah kita berdoa sebelum menutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga belajar hari ini berkah ya anak-anak dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.